Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Baik kakak sekalian, di sini kami dari Pramuka Universitas Riau akan melakukan podcast yakni tentang tema berbakti tanpa henti di masa pandemi COVID-19. Di sini perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Sofyan. Di sini berperan sebagai host di podcast kali ini. Nah, pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yakni dari Kagudep Pramuka Universitas Riau, yakni Kak Darliusmanto. Kak, bagaimana kabarnya Kak? Kabar baik, Sufyan. Alhamdulillah. Baik, Kak Darliusmanto, langsung saja ya Kak. Mungkin aktivitas kakak sehari-hari di masa pandemi ini apa saja Kak, kalau boleh tahu Kak? Baik, terima kasih Kak Sofyan. Ini host kita pada hari ini dari tim podcast Gerakan Pramuka Universitas Riau. Nah, jadi aktivitas keseharian kakak adalah sebagai staf pengajar atau dosen tetap di program studi Teknik Informatika Universitas Riau. Nah, jadi kegiatan sehari-hari ya kegiatan seperti biasa ya, ada pengajaran, ada pengabdian, dan ada penelitian. Nah, itulah tugas wajib seorang tenaga pengajar atau tenaga dosen, Kak Sofyan. Oke. Baik Kak, berarti aktivitas sehari-hari adalah sebagai dosen di Universitas Riau. Baik Kak, untuk selanjutnya pada hari ini podcast kita yakni membahas tema tentang berbakti tanpa henti di masa pandemi COVID-19 ini Kak. Jadi di Pramuka Universitas Riau Kak, kalau boleh tahu apa saja sih Kak kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di masa pandemi ini, kegiatan yang beradaptasi dengan keadaan sekarang ini Kak? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, Sofyan, terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bersama ya, jadi wabah pandemi COVID ini sudah berjalan cukup lama, sudah memasuki tahun kedua ya. Nah, mau memasuki tahun ketiga lagi. Nah, tentunya kegiatan-kegiatan kepramukaan yang kita lakukan juga pada masa pandemi ini cukup terbatas ya. Nah, jadi bukan berarti semua kegiatan kita hilangkan, namun kita sesuaikan. Jadi ada beberapa aktivitas yang pernah kita laksanakan ya selama pandemi COVID ini. Yang pertama sekali, pada saat pandemi COVID itu masuk ke Indonesia, nah, kita dari tim Gerakan Pramuka Universitas Riau itu langsung turun ke lapangan ya, Pak ya. Jadi kita membantu tim Satgas Universitas Riau untuk melakukan penyemprotan disinfektan. Nah, selain di kawasan Gudep sendiri, juga di kawasan kampus, nah termasuk juga di kawasan-kawasan sekitar, terutama di sekitaran Panam. Jadi kita waktu itu melakukan penyemprotan di 16 titik. Nah, jadi kegiatan ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Dan selanjutnya kita dari Gerakan Pramuka selain melakukan penyemprotan, kita juga mengedukasi masyarakat. Nah, bagaimana kita agar tetap selalu bersih, mencuci tangan, bagaimana membuat cairan disinfektan. Nah, ternyata membuat cairan itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Jadi kita bisa membuatnya dari alat dan bahan yang ada di rumah kita. Jadi kita tidak perlu membeli yang mahal-mahal. Nah, selanjutnya kegiatan-kegiatan selain tadi aktivitas penyemprotan ya. Nah, kita juga melaksanakan kegiatan kegiatan webinar. Nah, jadi webinar tentang Gerakan Pramuka. Jadi kita waktu itu melaksanakan 3 kali webinar. Yang pertama itu skalanya untuk Gerakan Pramuka daerah Riau. Terus pada kegiatan kedua kita naikkan skalanya menjadi kegiatan tingkat nasional. Nah, dan terakhir itu kegiatan kita laksanakan webinar yang ketiga itu untuk tingkat regional ASEAN, karena kita juga mengundang pembicaranya dari pengangkat Malaysia. Nah, jadi seorang profesor di sebuah universitas. Nah, kebetulan beliau juga menjadi ketua pramukanya Malaysia. Dan untuk di dalam negeri sendiri kita mengundang waktu itu anggota Komisi 9 ya, Kak Dede Yusuf.
Nah, Kak Dede Yusuf ini adalah aktor di era tahun 90-an. Nah, mungkin kebanyakan adik-adik tidak mengenal beliau, tapi beliau juga termasuk anggota pramuka yang aktif dan pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat selama 2 periode. Nah, jadi perhatian beliau sangat tinggi sekali untuk gerakan pramuka. Nah, terus kegiatan selanjutnya yang berkaitan dengan kegiatan tekpram, teknik kepramukaan. Nah, kita sesuaikan dengan keadaan saat ini. Nah, kalau dulu biasanya dalam kondisi normal, kita mau berkegiatan itu bersama-sama berada di lapangan. Nah, pada saat kondisi Covid kita sesuaikan, kita cukup berada di lapangan 5-10 orang dengan ini menjalankan prokes yang ketat. Nah, selanjutnya untuk anggota dan pembina yang lain bisa mengaksesnya via online ya, via daring. Nah, biasanya kita membuat menggunakan Zoom. Nah, terus satu hal yang sangat menarik ya, kegiatan yang tidak kita lupakan pada masa normal tetap kita jalankan di masa pandemi ini, seperti kegiatan berkebun, bercocok tanam ya. Nah, kegiatan berkebun ini kan ada TKK-nya loh, Kak Sofian. Nah, jadi walaupun masa pandemi ya, kita tetap dapat menghasilkan TKK sendiri ya. Karena di kawasan Buper kita punya kawasan yang luas, bisa untuk bercocok tanam ya, tanam cabai, tanam kunyit, tanam sayuran dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali kegiatan yang bisa kita laksanakan di masa pandemi ini. Baik Kak, berarti kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan di masa pandemi ini adalah kegiatan yang memang beradaptasi ya dengan kegiatan ataupun dengan keadaan sekarang ini. Contohnya tadi kegiatan yang luar biasa Kak, adanya webinar ya, webinar tingkat Riau untuk TD ya, untuk TD Pramuka SMA dan juga perguruan tinggi, ada juga tingkat nasional. Untuk selanjutnya ada tadi kegiatan yang memang kegiatan latihan rutin ya Kak. Kegiatan tersebut dilakukan tentu dengan prokes yang ketat, karena memang dari Universitas Riau sendiri memang sangat waspada ya Kak, menghadapi COVID-19 ini. Untuk selanjutnya harapan Kakak nih Kak, untuk harapan Kakak pada tahun 2022 kan alhamdulillah di Indonesia untuk vaksin sendiri sudah mencapai tingkat maksimalnya. Nah, jadi semua warga ataupun masyarakat telah melakukan vaksin, hanya tinggal ya beberapa persen aja lagi Kak. Jadi insyaallah nanti 2022 kegiatan pramuka sudah bisa di alam terbuka, walaupun ya sekarang memang sudah bisa di alam terbuka tentu dengan protokol kesehatan Kak. Nah, jadi harapan Kakak dari Kagudap Pramuka Universitas Riau untuk 2022 apa saja nih Kak, kalau boleh dijelaskan. Baik Kak Sofian. Nah, tentunya harapan utama dari kita semua, semoga pandemi dan musibah ini cepat berlalu. Nah, itu yang pertama sekali. Nah, jadi kita berharap di tahun 2002 yang akan datang ya, 2022 yang akan datang, pandemi ini sudah tidak ada lagi atau sudah berkurang. Nah, sehingga kita kembali dapat melakukan kegiatan-kegiatan secara normal. Nah, kegiatan-kegiatan yang selama ini banyak yang terpending, yang terbatas ya, skala terbatas. Karena bagaimanapun di tingkat perguruan tinggi itu sangat ketat sekali untuk pelaksanaan berbagai kegiatan. Nah, bahkan hingga saat ini tidak boleh melakukan kegiatan apapun di kampus. Semua unit kegiatan mahasiswa tidak dibolehkan. Nah, bahkan untuk ujian skripsi saja itu mahasiswa melakukannya secara online. Nah, begitu ketatnya. Jadi harapan pertama semoga musibah ini cepat berlalu. Nah, yang kedua adalah dengan kembalinya ke situasi normal, kita berharap kegiatan-kegiatan latihan mingguan ya bisa dilaksanakan. Terus adik-adik yang ingin berkarya di luar bisa mengikuti kegiatan kesakaan ya. Nah, di Pekanbaru sendiri satuan karya itu cukup lengkap. Nah, jadi selain menambah kegiatan yang melalui teknik kepramukaan, nah, tentunya adik-adik TND ya, penegak dan pandega itu juga perlu menambah pengetahuan umum. Nah,
misalnya bisa mengikuti kegiatan Saka Bayangkara ya, Satuan Karya Dirgantara, nah, dan juga banyak lagi satuan karya yang lain. Nah, kita juga berharap ke depannya gugus depan Universitas Riau itu bisa melaksanakan kegiatan skala nasional, karena kita sendiri mempunyai bumi perkemahan yang cukup lengkap, cukup luas, cukup asri, dan pemandangannya juga cukup bagus untuk melaksanakan sebuah perkemahan yang besar. Nah, jadi sebelumnya kita pernah melaksanakan kegiatan KP3T ya, tingkat C daerah Riau. Waktu itu pesertanya lebih kurang 700 orang. Alhamdulillah kita sukses melaksanakannya, karena seluruh sarana dan prasarana kita sudah ada di bumi perkemahan ya, termasuk MCK-nya dan lain sebagainya. Nah, kita berharap seperti itu ke depannya. Jadi kegiatan bisa kita mulai lagi dengan kegiatan-kegiatan mingguan yang aktif untuk adik-adik penegak dan pendega. Oke, baik. Terima kasih Kak. Mudah-mudahan harapan Kakak di tahun 2022 bisa terwujud dengan maksimal. Adanya kegiatan untuk internal sendiri untuk anggota BUDEK, dan insya Allah pada tahun 2022 nanti bisa dilaksanakan kegiatan yang skala nasional ya Kak, yakni TKP 3 yang memang sudah dilakukan pada tahun 2019 di bulan Maret. Telah dilakukan TKP 3 se-daerah Riau. Mudah-mudahan di tahun 2022 bisa dilaksanakan lagi setingkat nasional. Amin ya Kak. Amin. Oke, baik. Sekian Kakak telah menyaksikan podcast kami. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Demikian saya Ahmad Sofyan, mohon undur diri. Salam Pramuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.